Di episode kali ini kita akan mengangkat tema dari ide kecil ke bisnis nyata, cerita P2MW Universitas Sriwijaya. Nah, di sini teman-teman kita akan mengangkat nih bagaimana mahasiswa wirausaha atau mahasiswa Universitas Sriwijaya ini mengembangkan ide sederhananya menjadi bisnis yang nyata dan sungguhan melalui program pembinaan mahasiswa wirausaha Universitas Sriwijaya atau yang sering kita kenal dengan P2MW Unsri. Bersama aku Fitria Ayu Wulandari yang akan menemani obrolan pada pagi hari ini. Namun teman-teman, aku nggak sendirian nih. Sudah ada di samping kita nih narasumber yang sangat inspiratif yang siap untuk membagi ceritanya nih. Boleh dong Kak kenalan terlebih dahulu nih. Seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, dan tak sayang maka tak cinta. Tapi jika sudah cinta jangan terlalu sayang nih teman-teman. Oke, boleh dong Kak perkenalan diri dulu, mulai dari nama, jurusan, dan usaha apa yang sedang Kakak jalankan sekarang serta bergerak di bidang apa? Oke, teman-teman kenalin, aku Pradila Martina Septi. Biasanya aku dipanggil Dila atau Pradila. Aku dari jurusan farmasi dan sekarang itu kita lagi ngembangin usaha cleansing balm atau yang bergerak di bidang skincare. Berarti ini nama kosmetiknya atau skincare-nya itu apa? Sharing Balm. Oke, keren banget nih teman-teman. Berarti aku boleh panggilnya Kak Dila aja nih Kak ya? Boleh. Nah, Kak Dila ini teman-teman, aku kasih tahu sedikit ya. Ini merupakan yang lolos pendanaan P2MW Unsri. Benar nggak nih Kak? Waduh, keren banget ya teman-teman. Padahal baru pembukaan aja nih udah keren banget. Oke, salam kenal ya Kak. Nah, menarik banget nih teman-teman. Bisnis Kak Dila ini bergerak di bidang kosmetik. Jarang-jarang banget nih teman-teman kalau mahasiswa bisa punya riset di bidang ini. Oke, karena menarik banget nih Kak ya, aku makin gak sabar nih tanya-tanya lagi ke Kak Dila. Tapi sebelum aku mengulik spesifik mengenai Sharing Balm ya Kak, nah aku tanya-tanya mengenai operasional dan aspek wirausahanya terlebih dahulu nih teman-teman. Oke Kak, boleh dong Kak diceritain awalnya ide usaha ini tercetus dari mana gitu? Ceritanya datang dari pengalaman pribadi atau dari mana nih Kak? Mungkin kalau ide dari Michelle, kan dia punya simbab ya. Awalnya itu nggak juga datang dari aku sendiri, tapi kita tuh bertiga sebenarnya. Aku juga didampingi dua rekan lainnya. Nah itu awalnya kita tuh kan tinggal di Meghalaya yang panas dan berdebu ini kan. Nah jadi kayak awalnya itu dari kesadaran sendiri aja, kayak kita tuh cuci muka, rasanya tuh cuci muka doang itu nggak cukup buat bersihin wajah kita dari kotoran yang ada, karena ya tahu kan debu itu kan. Terus dari sana kita tuh juga udah mulai itu trennya tuh kayak double cleansing tuh udah mulai naik waktu tahun kemarin. Nah di sana kita tuh nyobalah, ayo kita coba double cleansing supaya muka kita juga bagus kan, karena cewek ya kayak ceritanya skincarean. Nah nyobalah produk buat double cleansing, dan waktu itu jenis produknya itu kayak insular water. Aku sama dua temen aku itu wajahnya oke-oke aja, cocok. Kayak cuman setelah penggunaan itu kayak cuman afternya itu wajah tuh kerasa tarik aja. Nah sedangkan temen aku yang satu ini wajahnya sensitif, jadi kayak nggak cocok sama produk ini. Abis itu dia berputus asa. Nah terus kayak apa ya yang cocok buat dia ini, dialah yang mulai kayak riset apa yang cocok buat dia. Nemulah mungkin coba produk kayak cleansing balm. Nah tapi cleansing balm yang ada di luar sana itu harganya mahal banget, nggak cocok buat kita yang mahasiswa yang ngekos kan, kantong mahasiswa itu pas ya. Jadi kayak nggak belilah produk kayak gini kan. Cuma berangan-angan aja waktu itu, gimana kalau kita bikin produk pembersih wajah buat double cleansing, atau bisa jadi cleansing balm atau cleansing apapun itu, tapi harganya itu tetap worth it dan pas kantong mahasiswa kayak kita. Karena ide itu muncul didasari dari lingkungan sekitar, awalnya didukung dari itu, terus kayak
pas lah pengalaman pribadi yang temen aku tadi nggak cocok mukanya buat dikasih cleansing yang sembarangan aja. Oke, berarti ini dari pengalaman pribadi kakak serta teman-teman kakak yang coba-coba awalnya terus bisa dikembangin nih. Iya, benar. Nah, teman-teman kakak sama kakak nih pernah nggak sih kak awalnya kapan gitu momen dimana kakak merasa usaha ini atau sing kamu ini bisa dikembangin lebih serius nih jadi usaha yang sekarang gitu? Awalnya kan udahlah terbesit ide yang tadi, terus kayak kita coba-coba iseng-iseng aja produksi bikin bang awalnya trial cocok. Nah dari sana kita tuh mulai nyoba aja kayak aku sama 3 temen aku. Nah dari kita yang make itu orang-orang juga penasaran kan pakai apa, terus kayak kelihatan kan misalnya kayak abis apa lagi make upan terus mau sholat zuhur kayak kita bersihin wajah di teman-teman. Nah orang-orang tuh jadi penasaran. Nah itu kayak kita bilang ini cleansing balm. Nah orang-orang juga tertarik buat pakai di sana. Terus kayak respon yang dikasih dari teman-teman mungkin itu tuh dari lingkungan sekitar juga ya, kayak sama-sama teman satu jurusan. Respon dari mereka itu kayak lembut ya, kayak bagus ya, kayak responnya tuh bagus. Nah dari sana tuh kayak aku mikirnya ini nih sama yang menjanjikan gitu loh. Dan juga setiap aku mikirnya setiap orang tuh pasti bakal memakai skincare kan, nggak ada orang yang nggak pakai skincare, bahkan cowok sekarang juga udah pakai skincare. Nah jadi menurut aku ini usaha dan ide yang strategis untuk terus dikembangkan karena nggak bakal mati gitu loh. Karena Berarti kakak coba ke halayak ramai gitu ya kak atau teman-teman kakak jadi kalau Gen Z yang bener-bener ya teman-teman kalau masalah untuk cuan itu cepet sekali ya. Nah kak, boleh deh kak, kan dalam produksi ini kan sudah kakak kembangin nih, sudah ada ide, terus kakak nih berani nih untuk mengembangin usaha itu, ini ladang cuan nih teman-teman. Nah terus dalam proses produksi nih kak, atau layanan nih kak kepada teman-teman atau halayak ramai gitu, bagian mana sih kak yang paling menantang bagi kakak gitu? oke, karena awalnya aku coba-coba ya trial itu pasti nggak langsung berhasil gitu. Nah, dan ditambah kayak kita tuh dari idenya tuh berkembang, nambahin inilah pakai teknologi SLN lah, SLN itu solid liquid nanopartikel. Nah, solid liquid nanopartikel itu tuh cara bikinnya juga lumayan susah menurut aku karena waktu itu aku belum dapat ilmunya nih, dasarnya itu belum sangat-sangat masih kecil gitu loh, pengetahuan aku juga kurang. Nah, dari sana tuh kita belajar terus supaya bisa bikin teknologi SLN tadi supaya berhasil lah formulasi ini. Nah dari sana SLN tadi itu nggak stabil, kayak dia tuh gimana ya ngomongnya, kalau terlalu panas dia tuh bakal ini, terlalu kurang panas dia tuh bakal ini, jadi kayak lumayan menantangnya tuh di sana. Jadi proses produksi itu nggak gampang menurut aku karena ya dari awal tadi kayak aku ilmunya masih kurang, temen aku juga gitu karena kita masih semester 4 waktu itu. Jadi kayak belum dapat fondasi yang kuat lah untuk bikin ini, tapi kita belajar terus, nah sampai dapatlah formulasi yang quick dan trial dan error tadi. Nah proses produksi itu lumayan menantang karena tadi SLN-nya itu nggak stabil, susah buat bikin SLN itu lumayan susah gitu. Terus juga kalau selain produksi yang lainnya itu juga ikut menantang karena ini kan bisnis skincare secara langsung tuh dipakai buat kulit ya, dan semua orang tuh melek gitu loh, kayak ini aman gak ya gitu, Saya gitu ya. jadi kayak pemasarannya tuh juga ada tantangannya tersendiri di mana kita meyakinkan pelanggan buat beli produk kita gitu. Berarti tantangan ini emang dari produk dan layanan juga teman-teman gitu. Nah kak, seiring berjalannya waktu nih pasti ada nih perkembangan mengenai produk kakak itu bukan statistik aja ya. Nah perkembangan paling signifikan apa nih kak dari usaha kakak paling signifikan? Yang awalnya kita udah trial dan dapatlah formulasi yang fix, terus kita mulai berani menjual kan. Nah awalnya itu yang beli itu cuma dia 1-2 orang paling per minggu. Nah itu lumayan susah juga buat menarik pelanggan. Nah secara langsung kami tuh ngejual secara langsung supaya bisa meyakinkan orang secara langsung gitu. Nah dari sana kayak kami rutin jualan, nah itu tuh kayak terjadi peningkatan. Terus kita juga kayak ngakuin promosi yang kita bisa, kayak kita kita selalu sounding adalah produk ini, kayak kita selalu upload konten, kita juga minta teman-teman kita buat promosiin. Nah di sana tuh terjadi peningkatan penjualan yang cukup signifikan.
Berarti kakak meminta bantuan kepada teman-teman juga ya, bukan dari usaha sendiri gitu, tapi lingkungan juga bisa membantu berarti ya kak, berarti gitu. Oke, nah kalau untuk marketing sendiri nih kak, marketing ya teman-teman, menurut pengalaman kakak nih, marketing apa ya kak yang paling efektif? Boleh dong kak sharing sedikit mengenai marketingnya. Oke, marketing yang kami lakukan sejauh ini itu menurut aku yang paling optimal dan yang paling aku rekomendasikan itu menjual secara langsung sih, karena di situ kayak kita tuh langsung bisa meyakinkan pembeli yang udah datang di tempat kita langsung bisa jelasin dengan kata-kata kita. Karena biasanya kalau kita jual secara online itu kan kita nggak bisa meyakinkan customer kita tuh secara langsung ya. Nah kalau secara kayak offline ketemu orangnya ini gini loh, nah dia juga bisa nanya ke kita bisa jelasin ke dia, jadi kayak secara tidak langsung pendekatannya tuh dapet, dan kita tuh bisa meyakinkan mereka kalau kita nih bagus ini, dan juga ya tadi kan aku bilang ini kan skincare nggak semua orang cocok. Nah secara langsung itu tuh kalau kita melakukan penjualan secara langsung customer kita itu bisa kita kayak ya udah kamu takutnya nggak cocok ya Gitu ya. coba di tangan 1 menit merah-merah enggak berarti cocok gitu. Jadi kayak yang paling aman untuk seri sejauh itu seperti itu. Dan juga marketing itu menurut aku juga perlu alat-alat penunjang marketing itu kayak promosi, juga kayak bundling, harga bundling, diskon, atau enggak misalnya kamu beli seri sekarang kamu dapat gantungan kunci atau stiker, nah orang tuh jadi tertarik karena itu. Jadi itu menurut aku yang paling efektif seperti itu. Terus juga kayak misalnya kita kasih diskon kecil-kecilan untuk 10 orang pertama dapat potongan harga segini gitu. Sejauh ini seperti itu yang telah kami terapkan. Oke sih ya teman-teman, aku sebagai anak Gen Z juga kalau ada promo terus ada ini hadiah merchandise nih lagi dari pembeliannya, itu pasti berbuya teman-teman orang beli. Oke kak. Nah kalau ada lagi nih kak pertanyaan buat kakak. Dari sudut pandang kakak nih, sejauh setelah kita ngobrol mengenai operasional dan kewirausahaan kakak ini, apa hal yang paling penting nih kak saat mahasiswa memulai usahanya gitu dan akan menjalankan operasional usahanya gitu kak? Yang pertama, kalau misalnya kamu belum tahu apa-apa, jangan ragu buat belajar. Ya belajar aja, cari ilmu sebanyak-banyaknya, banyak-banyak bertanya. Jangan pernah ragu untuk bertanya. Karena aku juga awalnya itu nggak paham apa-apa, tapi kayak aku tanya sama kakak tingkat yang udah pernah bikin usaha gimana dan belajar. Terus juga harus konsisten juga sama apa yang udah kamu mulai. Jangan tanggung-tanggung. Kalau A ya A, jangan kayak A setengah A tuh nggak banget menurut aku. Terus juga untuk yang udah mulai bisnis kayak manajemen itu sangat penting ya menurut aku. Jadi kayak kalau manajemen kamu udah tertata rapi, ya walaupun sederhana masih skala awal, tapi itu udah oke, itu tuh merupakan bagian yang penting. Kan kita mahasiswa sibuk ya. Nah nanti kedepannya kita nggak tahu sibuk ujian lah bla bla bla. Tapi karena operasional dan manajemennya udah oke tadi, tahapannya tuh udah mantep nih. Jadi kayak kita nggak perlu khawatir lagi nanti sibuk apa-apa, karena semuanya udah tertata, karena manajemen kita tadi udah bagus, udah mantap gitu. Itu sih yang paling penting menurut aku buat teman-teman yang baru mulai dan atau bahkan udah ada di fase mulai yang menjalankan. Nanti kalau kita ingin memulai usaha itu jangan takut untuk belajar dulu ya kak intinya teman-teman. Nah jangan takut untuk nanya nih ke yang paling berpengalaman gitu. Siapa tahu bisa sharing-sharing dan bisa memberi ilmu baru gitu ya. Nah ini kak, ada nggak kak pengalaman unik nih dari sharing kami yang bikin kakak paham nih pentingnya hal tersebut gitu? Oke, ya tadi karena di awal-awal tadi kayak kita masih kurang ilmunya, nah semuanya tuh kayak kacau aja di awal pas trial gitu. Inilah yang nggak jadi banknya yang terlalu meleleh. Nah di sana kita dari situ aku mulai berani nanya-nanya kayak ke kating-kating yang udah dapat ilmunya, kan gimana sih cara bikin SLM yang baik, terus kamu nanya-nanya formulasi yang itu gimana. Nah dari situ itu cerita real. Terus juga pas udah jadi nih produknya kita udah mulai pemasaran, ini tuh kayak manajemen tim kita tuh masih kurang gitu loh waktu itu. Ada masanya kayak PJ penanggung jawab operasional ngomong hari Minggu kita jualan ya ke sini bla 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 atau di kafe ini. Sebenarnya kita jualan di kafe. Nah tapi
dari tim produksi itu belum siap, produknya belum jadi karena ya nggak ada manajemen yang ketata lagi karena kurangnya komunikasi tadi itu juga. Terus kayak ternyata bahan-bahannya ada yang kurang karena nggak ada dicatat tadi. Jadi kayak dari situ kita evaluasi, pokoknya kita selalu ngadain evaluasi setiap batch pertama kita berjualan atau produksi. Jadi kita tahu kesalahan dari mana. Dari situ aku ada manajemen yang rapi dan tempat lain itu banget. Kayak timeline itu harus disusun biar nggak amburadul kayak gini. Nah dari itu yang produksi harus jelas apa aja yang kurang biar langsung dipesan, biar pas mau produksi itu bahannya ada, nggak bikin molor kayak tadi. Nah tadi karena terkendala di situ, jadi semuanya mundur kayak buang-buang waktu kan. Nah seharusnya hal-hal seperti itu tidak terjadi kalau kita menerapkan manajemen yang lebih baik. Selain manajemen berarti jangan ada miskomunikasi juga ya Kak antar tim gitu biar Kerja sama tim. Iya benar. Biar nggak saling, oh yang ini udah di mana nih?